Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ibu yang ibu cintai. Kita minggu ini akan mulai dengan pelajaran bab 3. Karena kemarin sampai UTS atau sampai PTS, bahannya sampai bab 2. Sekarang kita mulai bab 3, tapi sebelumnya ibu untuk hari ini Rabu telah mengirimkan tugas melatihan soal-soal. Nah, itu untuk pengganti ulangan bab 2 atau pengganti apa yang sudah kamu amati minggu kemarin yang ibu berikan berupa video atau YouTube ya, bagaimana ibu menjelaskan materi bab 2. Walaupun tidak tuntas, itu ada satu lagi sebetulnya videonya, tapi belum bisa ibu gabungkan dengan video yang sebelumnya. Nah, untuk sebelum kita melanjutkan, ibu sudah memberikan tugas untuk hari Rabu dan soal-soal latihan dikerjakan di buku. Nah, setelah selesai itu soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis, hanya pilihan yang kamu pilih saja. Misalnya nomor 1 kamu tulis soalnya, kamu milih jawabannya A, maka yang ditulis di bawah soal hanya yang A saja, jawaban A saja. Nah, kemudian tugas yang kedua untuk hari Kamisnya, kamu menyimak ini penjelasan ibu mengenai bab 3 dan membuat rangkumannya di buku. Jadi nanti Kamis depan dikumpulkan di sekolah bukunya, diantar ke sekolah. Hari Kamis ada ibu di sekolah, antarkan bukunya. Ibu akan memeriksa latihan soal bab 2 yang ibu berikan ini dan rangkuman bab 3. Itu mungkin untuk tugasnya. Ya, dikumpulkan nanti di sekolah, diantar siapa saja yang mengantar, apakah orang tua atau kakak atau kamu sendiri yang mengantar ke sekolah di hari Kamis depan. Nah, baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Apa yang disebut materi? Materi adalah disebut juga benda, yaitu zat yang menempati ruang dan memiliki massa. Bagaimana cara mengklasifikasi materi? Di sini kamu bisa amati pada halaman 94. Nah, ayo kita lakukan. Itu kerjakan ya, lakukan di latihan di rumah, dikerjakan. Jadi beda-bedakan mana yang termasuk materi berdasarkan zat penyusunnya. Kemudian yang kedua, kita bedakan materi itu berdasarkan sifatnya. Ada sifat fisik yang bisa diamati dan kimia. Nah, secara kimia materi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini kamu lihat apa yang disebut unsur, apa yang disebut senyawa, dan apa yang disebut campuran. Kamu baca saja bukunya di halaman 96, 97, dan seterusnya. Nah, dalam bagian ini materi kita bedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Sebetulnya bukan 2, ada 3. Zat tunggal itu unsur dan senyawa. Nah, jadi unsur, senyawa, campuran. Unsur senyawa disebut zat tunggal karena kelihatan satu. Contohnya apa? Emas. Nah, ini emas. Di sini kamu lihat di atas ada emas, ini masih dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Ini digali dari dalam tanah. Nah, itu disebut biji emas. Jadi batu-batuan mineral yang mengandung logam emas. Kemudian ini diolah, dihancurkan, dipisahkan antara emasnya dan batu-batuannya, maka diolah jadilah ini
yaitu emas batangan. Nah, kemudian emas batangan diolah lagi menjadi perhiasan. Sayang di sini tidak ada dicontohkan ya perhiasan emas. Dari emas itu ada anting-anting, gelang, kalung dan sebagainya. Nah, di sini dicontohkan dalam buku ini dari emas batangan bisa dijadikan sebagai Tugu Mas Monas ya, terkenal ya yang di Jakarta itu, dan kubah emas. Jadi masjid-masjid di negara-negara kaya itu di Timur Tengah misalnya banyak yang pakai lapisan emas kubahnya. Nah, itu emas itu disebut unsur ya. Karena zat tunggal terdiri dari satu. Selain emas ada besi, aluminium, perak, kemudian zat cairnya, air raksa, kemudian zat gasnya, oksigen, nitrogen. Nah, itu ya. Jadi kita akan pelajari selain klasifikasi zat secara kimia ya, maka kita harus mempelajari klasifikasi zat secara fisika, yaitu zat yang bisa diamati ya. Maka zat itu kita bedakan menjadi 3 wujud, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Nah, seperti di sini kamu lihat ya, zat padat. Nah, ya, zat padat kamu tahu sendiri kan, contohnya emas, perak, kemudian tembaga, batu, tanah, itu zat padat. Maka kalau kita lihat zat padat terdiri dari partikel yang kecil. Contohnya apa? Kalau kamu lihat tepung beras atau tepung terigu, kamu colek pakai jari, maka jari kamu pada putih-putih ya, menempel. Nah, yang nempel itu adalah zat tepungnya. Yang berupa apa bisa nempel di tangan? Zat tepung itu berupa partikel-partikel yang sangat kecil. Begitu juga dengan batu, emas, sama terdiri dari partikel yang sangat kecil dan padat sekali. Nah, kalau tepung partikel kecilnya bisa buyar ya, sehingga gampang menempel. Tapi yang padat seperti batu sulit untuk menempel di tangan kita ataupun logam. Nah, ini contoh zat padat ya. Nah, zat padat partikelnya berdekatan atau padat. Kemudian yang kedua ini zat cair. Nah, zat cair contohnya air, minyak tanah, cuka, bensin ya, dan banyak sekali contoh-contoh lainnya. Belum lagi yang berupa campuran ya, seperti sampo. Nah, sampo kan wujudnya cair, itu campuran ya, ada unsur sabun, ada pewangi, ada pembersihnya. Itu bukan hanya satu macam, dan ratusan bahkan ribuan jenis campuran itu bisa dibuat oleh manusia. Dari zat apa? Dari zat padat, zat cair, dan gas. Nah, ini contoh zat cair. Jarak antar partikelnya tidak teratur. Kemudian yang ketiga adalah zat gas. Nah, ya, gas. Nah, ini kalau zat gas contohnya apa? Udara yang ada di dalam balon ya. Bagaimana dengan partikelnya? Nah, ini partikelnya bergerak lebih cepat, jaraknya berjauhan, dan terpisah, tidak saling menempel atau tidak rapat, terpisah. Karena itu gas itu kalau dimasukkan ke dalam balon bentuknya seperti balon, dimasukkan ke dalam botol bentuknya seperti botol. Nah, juga air juga begitu ya, cuma kalau air masih terikat partikelnya, tapi agak renggang sehingga mudah dirubah bentuknya, berubah bentuknya, masuk ke dalam botol seperti botol, masuk ke dalam gelas seperti gelas. Kalau udara beda dengan zat cair, bedanya kalau udara dimasukkan ke dalam gelas ya akan hilang ya, akan menyebar kemana-mana, tidak akan mengisi gelas. Ya, bedanya itu ya, karena udara partikelnya terlepas-lepas satu sama lain. Sedangkan zat cair masih menyatu sehingga masih bisa curuluk ke gelas kayak gelas, curuluk ke cangkir kayak cangkir. Tapi kalau gas tidak begitu. Ya, dimasukkannya juga sulit.
ya bisa bocor kan, jangankan cara memasukkannya yang sudah ada di dalam balon misalnya, kalau bolong gasnya kan keluar. Nah inilah tiga tiga jenis zat menurut wujudnya, yaitu apa? Zat cair, zat padat, dan zat gas. Nah setelah mengklasifikasikan zat menurut wujudnya, menurut secara kimia, yaitu unsur, senyawa, campuran. Kalau secara wujud, zat cair, padat, dan gas. Nah apakah zat padat bisa menjadi cair? Coba, bisa tidak? Apa contohnya? Nah, kamu sering minum es kan? Makan es. Nah, bagaimana kalau es dibiarkan di gelas, disimpan saja di meja? Lama-lama pasti akan mencair. Berarti zat-zat itu wujudnya bisa berubah. Dari padat bisa menjadi cair. Contohnya apa? Es yang dibiarkan di meja lama-lama mencair. Kemudian mentega ya dimasak atau digoreng di wajan, disimpan di wajan, diberi api bawahnya juga mencair. Lilin dibakar mencair. Nah sekarang apakah zat cair bisa dijadikan zat padat? Bisa. Bikin es, masukin air ke dalam freezer kan akan membeku ya. Kamu bikin coklat, tim coklat dicetak ke dalam cetakan, terus membeku. Nah itu dari cair bisa menjadi padat. Sekarang bagaimana dengan gas? Apakah zat cair bisa menjadi gas atau sebaliknya? Bisa. Contohnya apa? Kalau masak air kan lama-lama habis ya, dan kamu lihat keluar uap. Nah berarti itu ada perubahan zat padat menjadi zat cair menjadi gas. Bagaimana kalau gas menjadi zat cair? Apakah bisa? Gampang sekali lihatnya. Kamu lihat ditutup panci sedang masak air atau masak sayur. Sering kita lihat ada titik-titik air di tutup panci. Ya, seperti air muncrat-muncrat dari panci. Bukan begitu, itu adalah uap ya yang mengembun. Nah, itulah bisa perubahan zat. Karena itu perubahan wujud zat ada 6. Ada mencair, lawannya membeku. Ada menguap, lawannya mengembun. Dan ada satu lagi dari zat padat langsung menjadi gas. Ya, kalau kamu punya yodium kristal, dipanaskan, dia tidak akan mencair, tapi langsung menguap jadi gas, uapnya merah. Nah, yodium kristal itu bahan untuk membuat betadin ya. Kalau di lab biasanya suka ada kristal-kristal ini dan gampang dimasukkan ke dalam cawan atau panci kecil, dipanaskan di atas kompor atau di atas api, maka akan kelihatan asapnya. Nah, itu berarti ada perubahan wujud dari zat padat langsung menjadi gas tanpa mencair dulu. Nah, itu disebut sublimasi. Dan dari gas menjadi padat, lah kalian sering mungkin dengar ya, hujan es, hujan salju di negara-negara yang musim dingin turun salju. Nah, salju itu perubahan wujud dari gas langsung menjadi padat. Nah, jadi itulah mengenai perubahan-perubahan wujud zat. Di sini kamu akan melihat perubahan wujud zat ya. Nah, sekarang sini partikel-partikel zat padat rapat, kemudian ini partikel zat cair, dan ini partikel gas renggang dan berjauhan serta